Untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara. Agenda ini menjadi rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Kalimantan setelah meresmikan sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan meresmikan kilang terintegrasi milik PT Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan kantor pemerintahan di IKN dan bisa rampung pada 2028 mendatang. Presiden Prabowo juga meminta otorita IKN dan Menteri PU mengoreksi desain dan fungsi IKN. Berkenaan dengan progres pembangunan ibu kota Nusantara kita yang Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028. Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menilai kunjungan Prabowo ke IKN menegaskan sikap pemerintah melanjutkan pembangunan IKN yang ditargetkan menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang. Itu kan membuktikan, kunjungan Presiden dengan para menterinya membuktikan bahwa ini adalah sebuah legacy yang harus diselesaikan. Oke. Sementara itu, menanggapi kunjungan Presiden Prabowo ke IKN, Ketua DPR Puan Maharani bilang akan tampung informasi dan evaluasi dari kunjungan Presiden Prabowo ke IKN. IKN tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti yang didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden. Pada September 2024, Prabowo mengunjungi IKN untuk menghadiri sidang kabinet paripurna terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Saat itu, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara. Apakah kunjungan ini menegaskan pemerintah melanjutkan legasi Jokowi? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem, Rifki Nizami Karsayuda. Selamat pagi, Pak Rifki. Selamat pagi, Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Serta Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Mario, pemirsa semua. Terima kasih Bapak-Bapak sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Pak Rifki terlebih dahulu dan to the point. Pak Rifki, berarti dengan kedatangan Presiden ke IKN untuk membantah spekulasi selama ini bahwa IKN adalah proyek yang mubazir, seperti itu? Ya, ada dua pesan politik penting yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk Ibu Kota Nusantara. Yang pertama, beliau menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa tahun 2028 IKN harus fungsional sebagai ibu kota politik. Yang kita tanya kemudian apa tafsir ibu kota politik? Menteri Sekretaris Negara menjelaskan ibu kota politik sepadan dengan ibu kota negara yang diatur di dalam Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan pesan politik yang kedua yang paling penting saya kira adalah secara fisik Pak Prabowo hadir di IKN kemarin sebagaimana yang kita bahas hari ini, dan itu sekaligus menjawab spekulasi publik selama ini berkembang bahwa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada keengganan untuk melanjutkan proses pembangunan dan akselerasi pembangunan serta fungsionalisasi IKN. Walaupun kami di Komisi 2 DPR RI jujur tidak pernah percaya dengan spekulasi itu. Kenapa? Karena dalam pembahasan anggaran misalnya di Komisi 2 DPR RI yang kebetulan kami merupakan mitra kerja dari Otorita Ibu Kota Nusantara, anggaran IKN itu sejak tahun 2024, 2025 dan sekarang menginjak 2026
selalu diberikan porsi anggaran yang cukup dan memadai untuk melakukan pembangunan infrastruktur di IKN. Kepala Otorita IKN juga terus menyampaikan kepada kami bahwa deadline penyelesaian pembangunan infrastruktur trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus selesai tahun 2028. Tetapi kan kemudian informasi yang diterima oleh DPR, oleh pemerintah itu tidak serta-merta bisa diterima oleh rakyat. Politik ini harus juga menunjukkan panggung depan. Dan Presiden Prabowo saya kira telah menunjukkan panggung depan keberpihakannya kepada IKN. Pak Rifki, tapi kan sudah diputuskan bahwa ini bukan program prioritas pemerintah sebenarnya. Prioritas atau tidak prioritas itu kan hal yang harus kita hormati, tapi apapun itu anggaran untuk IKN cukup besar, kemudian keinginan untuk menghadirkan fungsionalisasi IKN tahun 2028 walaupun tidak di state sebagai program strategis nasional misalnya, itu menurut saya adalah bagian juga dari kesungguhan dan prioritas pemerintah untuk Ibu Kota Nusantara. Karena kalau kita melihat ke belakang, anggaran APBN yang telah dikucurkan untuk IKN itu kan hampir 100 triliun. Sehingga kemudian kita no point to return, kita tidak punya pilihan untuk kembali. Kita hanya punya pilihan untuk maju ke depan. Pilihannya adalah berjalan normal, berjalan pelan, atau mau berlari untuk kemudian memastikan IKN ini fungsional. Nah, setelah ini memang akan ada PR. Dan saya kira itu juga jadi menjadi konsen dari Komisi 2 DPR RI. Karena seluruh bangunan yang ada itu kan harus difungsikan. Ya. Karena itu pemerintah harus segera memutuskan kementerian lembaga mana yang harus bermigrasi ke IKN. Kemudian juga menteri-menteri mana, dirjen mana, direktur mana yang paling urgen untuk kemudian memfungsikan IKN. Karena kalau tidak, sepakat dengan Mario, IKN akan menjadi proyek yang mubazir. Pak Rifki, menurut Anda ini lebih ke proyek yang sudah berjalan karena dengan anggaran yang besar, atau sebenarnya pembangunan IKN ini memang ada nilai filosofisnya sebenarnya harus dilanjutkan? Dari seluruh kota di Indonesia, inilah kota pertama dan satu-satunya yang kita bangun sejak awal. Ya. Yang dibangun 100% oleh tangan anak negeri, yang tidak ada campur tangan baik desain maupun sentuhan peradaban dari kolonialisasi. Dan karena itu saya kira kita harus bangga memiliki Ibu Kota Nusantara. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, menurut Anda kedatangan Presiden Prabowo, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Rifki juga, bahwa apakah ini karena sudah keluar uang banyak jadi nggak harus dilanjutkan, atau memang IKN ini adalah simbolis negara yang memang harus tetap dilanjutkan, punya filosofis yang besar? Iya, jelas Mas Mario ya. Kita tahu mindset Indonesia sentris itu akhirnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena memang ini harus menjadi program negara, bukan lagi program dari presiden yang satu ke presiden yang lain. Dan saya cukup apresiasi, cukup senang IKN dilanjutkan sehingga mindset Indonesia sentris itu terus dipahami oleh semua. Memang kita harus menjadikan pembangunan ini untuk semua, untuk seluruh provinsi, untuk seluruh rakyat, semacam itu. Jadi ketika kemarin Presiden mampir, turun dengan helinya, kemudian mengapresiasi ya ketua otorita dengan segenap pengurusnya, saya kira itu hal yang patut kita banggakan dan apresiasi, dan harapannya ya pembangunan IKN bisa lebih baik dari waktu ke waktu, walaupun memang ya dilanjutkan tapi memang bukan prioritas semacam itu karena anggarannya tidak sebesar di masa Presiden Jokowi. Tapi yang jelas sustainability ini penting ya, supaya apa, investor tenang, masyarakat juga fokus ke dimensi-dimensi teknokratisnya ketimbang politisnya, sehingga perdebatannya lebih substantif semacam itu. Dan harapannya ini bisa menjadi ya pembelajaran, masukan untuk semua bahwa ya kita bisa membangun istilahnya menghadang beragam kontroversi, pro kontra dan seterusnya, dan harapannya ya ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita di masa-masa mendatang. Yang kedua yang paling penting ada manajemen kesan yang ditampilkan oleh Presiden bahwa beliau ingin stabilitas politik di antara ya para presiden itu terjadi ya. Yang saya sering mengatakan istilahnya balancing of power antara pendukung lama, pendukung baru, narasi yang berkembang di depan maupun di panggung belakang. Supaya apa? Supaya kita tidak lelah dengan hal-hal yang kontraproduktif. Ya karena kita ingin ya pembahasan soal IKN ataupun proyek-proyek peninggalan Presiden Jokowi itu bisa ya diharapkan manfaatnya secara substantif ya, bukan kontroversinya, bukan hanya IKN ya, kemudian WUS ataupun bandara-bandara yang belum maksimal operasionalnya, tapi yang jelas
dengan pola kepemimpinan Presiden Prabowo semacam ini, saya yakin ya balancing of power itu bisa terbentuk, terjadi, dan harapannya bisa membuat komunikasi Presiden Prabowo dengan para presiden yang lain itu semakin optimal. Nah, yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana melihat apa ya, IKN ini sebagai sebuah proyek untuk memastikan ya narasi-narasi kita soal keberlanjutan itu memang benar-benar efektif berlangsung. Apakah soal misalkan tata kelola kota masa depan yang futuristik, kita punya bayangan gitu. Kemarin saya lihat ya di Instagramnya Mas Wamen, Mas Bima Arya, air kerannya bisa diminum, Mas Mario. Ya, Ya ini ya, kan ya, luar biasa. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan di kota-kota besar lain supaya apa air kerannya bisa diminum? tap water itu Kita ya. nggak, Iya, 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 iya. iya, iya. Terus kemudian kota yang futuristik ya semuanya terintegrasi, pertamanannya, kemudian pembangunan transportasinya. Nah, saya ingin melihat bukan hanya di IKN, tapi kota-kota kita juga seperti itu, sebagaimana Oke, kota-kota di luar oke, negeri. Mas Agung, berarti Anda juga menekankan bahwa ada perlunya menjaga stabilitas politik ya dengan melanjutkan legasi Pak Jokowi ini. Persis, persis. Ini penting ya, balancing power itu supaya tidak ada dinamika di antara para pendukung maupun di publik sendiri yang selama ini melihat dimensi politiknya lebih kuat, padahal kita harus fokus ke dimensi-dimensi teknokratisnya, bagaimana IKN bisa bermanfaat, seperti itu. Oke, dan menurut Anda apakah memang semua partai misalkan perlu mendukung keberlanjutan stabilitas politik ini termasuk juga Nasdem? Otomatis Mas ya, kalau kita ingin membangun syarat stabilitas itu utama ya. Kita nggak bisa membangun kalau stabilitas di dalam negeri aja tidak maksimal ya. Karena di luar negeri geopolitik geostrategisnya lagi rentan, Ya. ya kepastiannya besar. Jadi kita harus benar-benar memastikan elit kita, masyarakat kita solid ketika Ya. pemerintah membangun menjalankan program-programnya. Oke, saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, Nasdem pun juga harus menjaga stabilitas politik dengan mendukung IKN, kalau kata Mas Agung. Menurut Anda? Ya, Nasdem kan sudah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari pemerintah, kendati memang kami sampai dengan saat ini belum memasukkan kader kami di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sebagai menteri maupun wakil menteri. Tapi kemudian komitmen kami jelas kepada pemerintahan ini. Kami saat ini di DPR punya 69 anggota fraksi Partai Nasdem. Kami diberi amanah untuk memimpin 3 komisi di DPR selain saya. Kami juga memimpin Komisi 9 bidang kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada juga memimpin Komisi 13 bidang implementasi dan penegakan hukum. Dan karena itu seluruh energi Partai Nasdem selalu kami curahkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan ini. Bahwa Partai Nasdem pernah secara resmi dan bahkan satu-satunya partai politik yang memberikan pernyataan terhadap keberlanjutan pembangunan IKN dengan memberikan 2 opsi yang ekstrim. Opsi yang pertama adalah melanjutkan dan memfungsikan dengan memberikan usulan wakil presiden dan beberapa menteri untuk segera berkantor di IKN agar berfungsi dengan baik. Dan opsi yang kedua, daripada mubazir, diserahkan asetnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah harus berani juga menyatakan bahwa IKN tidak jadi prioritas, bahkan kita tutup episode tentang IKN. Tapi kan kemudian 2 opsi ini dipilih adalah opsi yang pertama, opsi untuk melanjutkan. Tidak lama setelah itu, mungkin 1 bulan setelah pernyataan resmi Partai Nasdem, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan keberadaan IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028. Di sisi yang lain, kami di Komisi 2 DPR RI juga menerima rancangan APBN dari pemerintah yang kalau di Komisi 2 kami punya 11 mitra kerja dan IKN ini paling gede anggarannya dibanding mitra kerja yang lain gitu, dan itu menurut kami menunjukkan bahwa pemerintah ada kesungguh-sungguhan. Dan bagi Partai Nasdem, apa yang telah kami sampaikan menemukan tujuannya. Karena tujuan kami walaupun agak sarkas memberikan opsi yang kedua, sebetulnya kami pasti ingin mendukung opsi yang pertama. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini masih pembicaraan terkait dengan IKN, terutama soal finansialnya, di mana finansial untuk IKN ini lumayan cukup besar, di mana Presiden Prabowo juga dengan program-programnya punya program prioritas yang juga membutuhkan dana yang cukup besar. Menurut Anda apakah IKN ini tidak terlalu memakan banyak dana untuk pada akhirnya fokus ke IKN dan bisa mengganggu program-program yang lain, atau bagaimana menurut Anda? Iya, kalau ditanya apakah ini prioritas atau tidak dibanding program populer seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ya, kemudian koperasi desa kelurahan merah putih, atau cek pemeriksaan kesehatan gratis, saya kira anggaran IKN tahun ini hanya 6 triliun kalau saya tidak salah. Jadi sangat kecil Mas Mario. Dilanjutkan
tapi bukan prioritas. Ya, dilanjutkan, tapi juga dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, jadi kemarin saya dengar juga ada redesign, refungsionalisasi beberapa hal yang itu disesuaikan dengan aspirasi Presiden. Jadi ada syarat dan ketentuan atau catatan khusus dari Presiden terhadap kelanjutan program IKN. Jadi saya melihat reframing soal itu yang mengemuka dan harapannya memang bisa membuat ya Presiden Prabowo lebih optimal memanfaatkan IKN. Jadi kalau kemarin ya kita tahu ini menjadi warisan atau legasinya Presiden Jokowi, tapi kemudian ketika masuk di masa Presiden Prabowo, IKN disesuaikan karena orientasi program pembangunan pemerintah kan hari ini fokus ke non fisik ya, khususnya pengembangan manusia, kualitasnya dan seterusnya. Jadi berbeda jauh dengan Presiden Jokowi yang fokus di fisik, ya infrastruktur. Kita tahu ya jalan, jembatan, irigasi dan seterusnya dibangun besar-besaran di masa Pak Prabowo. Sebaliknya ya, beliau ingin fokus bagaimana sumber daya manusia kita siap menyongsong apakah Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju dan seterusnya. Dan saya kira sah-sah saja ya, setiap pemerintahan, setiap presiden punya fokus masing-masing dan harapannya ini tidak kemudian memutus mata rantai keberlanjutan itu, continuity ya, karena keberlanjutan itu, keberlangsungan ini harus terus, jangan sampai nanti setiap pemerintah, setiap presiden ketika ada program yang memang sedang berjalan tidak dilanjutkan, ini jadi presiden negatif juga bagi ya elit kita, publik kita. Jadi ketika ini dilanjutkan, saya kira sudah sebuah kemajuan yang luar biasa karena di masa-masa sebelumnya seringkali ya ini terhenti karena satu dan lain hal, khususnya karena pertimbangan-pertimbangan politis tertentu sehingga ya akhirnya muncul di publik kan akhirnya masalah pro kontra dan kontroversi yang tidak produktif dan ini diputus rangkaian itu dan harapannya ini bisa menjadi tradisi atau warisan baik kita kepada generasi kita berikutnya, pemimpin-pemimpin kita selanjutnya bahwa apa? Bahwa ya nenek moyangnya pendahulu-pendahulunya itu punya legacy positif ya apapun program baik dari pemerintahan sebelumnya dan akan dirasa bermanfaat untuk semua ya akan dilanjutkan dan saya kira ini kita dukung semua seperti itu. Oke, saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, anggaran tidak ada masalah untuk melihat pembangunan IKN ini? Gimana masalah? Anggaran, soal anggaran tadi seperti yang ditanyakan kepada Mas Agung. Ya kami kalau APBN itu kan rancangan APBN-nya dari pemerintah, kami menerima dari pemerintah. Target penyelesaian pembangunan infrastruktur legislatif yudikatif sampai 2028 itu totalnya 48,8 triliun. Betul, APBN murni 2026 ini hanya 6 triliun. Tetapi kalau kita melihat dari kasus tahun 2025, itu selain APBN murni, IKN juga mendapatkan tambahan anggaran dari refocusing anggaran yang ada di pertengahan kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun 2025. Sehingga dari kebutuhan mereka sekitar 16, sekian triliun tahun 2026, saya meyakini dengan kehadiran Presiden itu akan dipenuhi. Mungkin dari redesign dan refungsionalisasi yang disampaikan oleh Saudara Menteri Sekretaris Negara kepada publik ya setelah kunjungan Presiden ke IKN bisa jadi akan ada sedikit efisiensi terkait dengan pembangunan dua fungsi pemerintahan legislatif dan yudikatif, misal besarnya kantor gitu atau kemudian besarnya rumah jabatan atau apartemen untuk para pejabat negara itu kan akan mempengaruhi sekali efisiensi. Karena itu Komisi 2 DPR RI akan segera memanggil Kepala Otorita IKN dan jajaran untuk memastikan bahwa refungsionalisasi dan redesign yang diminta oleh Presiden itu akan kita sesuaikan anggarannya dengan persetujuan dari DPR. Oke, saya kembali ke Mas Agung. Masih secara politik, Anda melihat bahwa 1 tahun Presiden Prabowo sudah menjabat, tapi baru kali ini setelah setahun nih baru Presiden ke IKN, mengunjungi IKN. Menurut Anda apa sebenarnya makna? Kalau soal stabilitas politik, menurut Anda apakah ini caranya Presiden Prabowo untuk lebih mendekatkan diri dengan para pendukung Pak Jokowi untuk bisa menguatkan nih ke depan terkait dengan kebijakan-kebijakannya ataupun mungkin untuk bisa menguatkan dia dari kritik-kritik yang datang? Iya, saya kira secara teknis ini penting ya beliau kunjungan ya. Walaupun pertama ya semacam itu untuk memastikan ini siap untuk digunakan ketika nanti ada percepatan ya dari 2028 misalkan coba deh 2027 siap nggak gitu. Dan beliau kemarin kita lihat
gesturnya positif ya, mengapresiasi. Yang kedua secara substantif memang beliau harus dekat ke semua pendukung para presiden, Mas Mario ya, bukan hanya pendukung Pak Jokowi. Tapi kita tahu ya seringkali ya karena memang Pak Jokowi ini ketika memimpin ada residu-residunya ya seringkali mengemuka di publik dan membuat dalam tanda petik pro kontra, otomatis harus distabilisasikan gitu dengan narasi-narasi bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu tetap dilanjutkan walaupun disesuaikan yang saya sampaikan ada syarat dan ketentuannya misalkan bukan atau belum menjadi prioritas dari Presiden Prabowo tapi minimal dilanjutkan itu bagi pendukung ya Jokowi itu sebuah ya kepuasan batin tersendiri. Kenapa? Karena tidak akan menjadi masalah sebagaimana sebelumnya sempat ada masalah ketika misalkan Presiden SBY punya legacy tapi memang ada masalah ya. Kita sebut misalkan ada soal-soal yang mungkin hambalang, ya, ada soal-soal kemudian senturi. Nah hari ini misalkan di masa Pak Jokowi ada soal-soal misalkan yang belum tuntas sepenuhnya ijazah misalkan, ada soal-soal infrastruktur yang mangkrak. Ya, nah ini bagaimana? Nah Pak Prabowo saya lihat ingin ya masalah-masalah itu tidak terlalu muncul sering di publik dan mengganggu konsentrasi beliau membangun. Dan saya kira itu positif. Oke, Mas Agung, masih jauh tetapi apakah kita bisa bertanya sekarang mungkinkah dengan isyarat kedatangan Presiden Prabowo ke IKN ini bisa kita lihat sebagai cara untuk mungkin saja menggandeng Mas Wapres Gibran kembali di 2029? Kalau itu masih lama dan masih jauh dan semuanya masih misteri Mas Mario. Ya karena di Koalisi Indonesia Maju Plus antriannya panjang Mas Rifki ya. Nasdem pun bisa jadi ngirim orang nanti untuk mendampingi Presiden Prabowo semacam itu. Jadi Mas Gibran akan mendapat kompetitor yang sangat kompetitif untuk 2029 kalau kerjanya tidak luar biasa. Oke, saya ke Mas Rifki. Menurut Anda secara politis, benarkah ini cara Presiden Prabowo untuk mendekati presiden-presiden sebelumnya untuk bisa menjaga stabilitas politik, mendapatkan dukungan juga untuk bisa lebih kuat dari kritikan-kritikan yang ada? Saya kira multi tafsir yang bisa kita berikan terhadap kehadiran Presiden Prabowo. Tafsir yang pertama tentu adalah komitmen beliau terhadap Ibu Kota Nusantara. Tafsir yang kedua, beliau ingin menghentikan spekulasi yang selama ini berkembang bahwa pemerintahan beliau tidak mengizinkan keberlanjutan dan akselerasi pembangunan IKN. Bahkan banyak yang berseloroh kepada saya, ngapain ada IKN gitu. Komisi 2 kok rajin sekali manggil IKN. Dan seterusnya dan seterusnya. Tafsir yang ketiga, saya kira Presiden Prabowo adalah presiden yang punya mimpi besar ya, dengan berbagai macam program yang beliau telah terapkan. Dan apapun itu, IKN ini kan bagian dari cara berpikir dan bermimpi besar. Apakah itu dari Presiden Jokowi ataukah dari siapapun gitu. Dan karena itu sebetulnya cara pandang dan cara pikir Presiden Prabowo terhadap IKN mestinya tidak pernah menjadi masalah. Karena keinginan kita untuk menghadirkan ibu kota kita sendiri yang bukan sekedar Indonesia sentris tapi dibangun oleh 100% tangan anak bangsa sendiri, itu adalah mimpi dan keinginan besar yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kerdil dan bermimpi kecil. Dan yang keempat, saya kira ini sekaligus memberikan pesan kepada kita bahwa silaturahmi fisik antar presiden dan mantan presiden itu ternyata punya makna lebih dengan cara melanjutkan berbagai program-program yang pernah dicanangkan. Bukan hanya IKN, saya kira Presiden Prabowo juga punya komitmen untuk melanjutkan apa yang pernah dicanangkan presiden-presiden terdahulu, dan itu saya kira cara kepemimpinan yang sangat baik, sangat akomodatif, dan itu kita butuhkan di tengah Indonesia yang berbineka dan multikultur dan seterusnya. Oke, berarti tidak ada tafsiran dari Nasdem Mas Gibran akan digandeng kembali di 2029 tuh? Nggak ada, Pak Rifki ya? Kita ini masih sholat zuhur, jangan bicara waktu isya. Dilaksanakan kewajiban saat ini, yang akan datang nanti kita bicarakan sesuai dengan momentum dan waktu itu. Oke, saya ke Mas Agung. Terakhir Mas Agung, terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk mempercepat IKN, tidak hanya pembangunan secara fisik tapi juga manusianya, kondisi sosialnya yang nantinya bisa diisi di IKN.
Ya, saya kira memang kalau memang ada ruang-ruang fiskal yang mengemuka di kuartal berapapun ya, kedua dan ketiga untuk menambahkan anggaran di IKN, saya kira ini bagus ya, sehingga kita bisa melihat IKN itu ya bisa digunakan sesegera mungkin supaya publik ini tidak berdebat secara kontraproduktif, Mas Mario. Ya IKN ini program mangkrak, IKN ini nggak bagus, IKN ini itu dan sekarang kita lihat kan bagus banget itu hasilnya. Ya, coba segera digunakan, segera efektif. Mungkin sebagian pemerintahan sudah berkantor di Oke. sana, supaya tadi mindset Indonesia sentris itu dipahami oleh masyarakat. Supaya masyarakat juga tahu bahwa banyak tangan-tangan anak negeri yang 100% kata Mas Rifki tadi hadir di sana. Kita pengen lihat, kita pengen tahu gitu wujud dan bentuknya ketika pemerintahan mulai bergulir dari sana sehingga kalau kemarin presiden mengarahkan 2028 ya kalau saya lebih cepat lagi kalau bisa supaya perdebatan itu selesai dan berpindah ke hal-hal yang lebih substantif lain ya karena seringkali ruang publik kita ini noise-nya terlalu banyak Mas Mario nggak produktifnya terlalu tinggi dan Ya. itu dalam beberapa hal mengganggu ya energi positif kita energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengerjakan hal-hal besar berpikir besar semacam itu jadi saya berharap demikian dan sebenarnya 2029 itu bisa dipercepat pembahasannya Mas Mario. Oke. Ketika misalkan kalau di dalam Islam itu dalam masa perjalanan yang bisa dijamak itu ya dari maghrib sampai isya digabung Oke. jadi bahasnya di maghrib gitu. Tapi memang situasi-situasi emergency itu belum tampak tapi sudah mulai dicicil oleh elit kita untuk dibahas termasuk ya mungkin dengan IKN Oke. ini. Mas Agung, berarti menurut Anda dampak politik secara nasional dan kedatangan presiden ke IKN ini adalah sesuatu yang positif ya? Riuh Positif di media sosial maupun di dunia nyata ini lebih maju untuk pembangunan. Mestinya positif, tapi kan ada juga yang melihatnya masih negatif, Mas Mario. Nah, kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita fokus bagaimana menata dan membangun, ya supaya apa yang negatif tadi akhirnya berpikir objektif, seperti itu. Oke, saya juga terakhir ke Pak Rifki. Pak Rifki, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk percepatan ini? Terutama tadi Anda sudah bilang bahwa harus pemindahan para ASN ke sana. Apa lagi, Pak? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara itu mewajibkan ada beberapa turunan peraturan perundang-undangan. Ya. Salah satu turunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah peraturan presiden terkait dengan perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN. Kita punya ASN pusat lebih kurang 1,3 juta. Kendati tidak semuanya di Jakarta, tentu tersebar juga di seluruh Indonesia. Karena itu dari 1,3 juta ini harus diputuskan segera kira-kira kementerian lembaga mana yang urgent yang kemudian harus berpindah ke IKN. Kami menyarankan Wakil Presiden segera berpindah ke IKN tahun 2026 ini, diikuti oleh beberapa wakil-wakil menteri dan beberapa dirjen serta direktur yang fokus juga pada penyelenggaraan program-program prioritas nasional, misalnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu rata-rata areanya kan ada di tengah dan timur Indonesia. Nah, karena itu kalau kemudian Wakil Presiden diberikan kepercayaan untuk mengontrol, memastikan implementasi proyek ketahanan pangan, cetak sawah dan seterusnya melalui IKN, saya kira itu positif. Sekaligus juga ingin menjawab ketimpangan pembangunan barat, tengah, timur Indonesia yang selama ini menjadi isu yang tidak pernah selesai. Dan mitra kerja kami Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sebetulnya sudah mengajukan blueprint kepada Presiden terkait hal tersebut. Saya meyakini setelah Presiden datang dari IKN tidak akan lama lagi proses pemindahan atau mutasi ASN secara pelan-pelan ya. Tentu tidak akan bisa langsung gitu karena kita butuh banyak hal untuk memastikan itu, bukan hanya aspek administrasi tapi juga aspek sosiologis dan kultural yang harus kita pastikan itu akan segera kita lakukan ke IKN. Oke, sebelum saya tutup saya ingin tanya ke Pak Rifki, kata Mensesnek 10 sampai 15 ribu ASN untuk kemudian menempati IKN. Oke, sebelum saya tutup Pak, ini kalau kata Mensesnek kemarin itu pembangunan fasilitas itu prioritasnya untuk legislatif maupun yudikatif. Teman-teman DPR siap pindah ke IKN? Iyalah, kita ini kan orang taat hukum. Orang yang komitmen. Oke. Ini bukan soal selera pribadi, ini soal kebijakan yang harus kita dukung. Ya sih. Oke, terima kasih Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem Rifki Nizami Karsayuda dan juga Direktur Trias Politika Strategis Agung Basporo atas apa yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Pak.